Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Dari sekalian, mari kita mulai kuliah kita. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang hadis mudharabah. Yang mana akad mudharabah ini adalah akad yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagi hasil. Yang mana seseorang akan memberikan modal kepada orang lain dan orang lain tersebut dia akan menjalankan atau memutar uangnya dengan dibisniskan. Sehingga nanti kalau ada keuntungan maka akan dibagi secara merata oleh mereka berdua sesuai dengan kesepakatannya. Nah, hadis tentang mudharabah ini dihimpun atau saya kutip dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kitab karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini sudah masyhur ya di kalangan pesantren. Dan bagaimana unsur-unsur hadis tersebut, kemudian makna hadis, statusnya, kemudian secara tekstualis bagaimana, kontekstualnya bagaimana, nah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Ya. Mana ini penting ya, unsur-unsur hadis ini kita akan mengetahui asal-usul dari hadis tersebut. Nah, hadis ini saya ambil dari aplikasi ya, aplikasi yang mana aplikasinya namanya adalah Jawami Al-Kalim. Nah, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan tentang hadis ini dalam kitabnya sebagai salah satu landasan tentang mudharabah. Nah, gitu ya. Oke, di sini saya akan membaca dulu bagaimana bunyi hadisnya. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal. Haddatsana Bishr bin Sabit Al-Bazzar. Haddatsana Nasr ibnul Qasim an Abdurrahman ibni Dawud an Saleh ibnu Suhaib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa akhlaqul burri bis-sa'iri lil baiti la lil bai'i. Rawahu Ibnu Majah. Jadi di sini hadis ini perawinya, mukharijnya yaitu Ibnu Majah, salah satu ulama yang dijadikan acuan hadis-hadisnya itu di antara 6 ya. Kutubus Sittah itu salah satunya yang dipakai dari buku yang dijadikan rujukan. Ya, Kutubus Sittah itu kan 6 buku yang dijadikan rujukan dalam hadis, itu adalah dari Ibnu Majah ini. Nah, di sini Ibnu Majah meriwayatkan dari Hasan bin Ali Al-Khalal. Kemudian Hasan bin Ali meriwayatkan dari Bishr bin Sabit. Bishr bin Sabit meriwayatkan dari Nasr bin Al-Qasim. Nasr bin Al-Qasim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Dawud. Abdurrahman bin Dawud ini oleh Ibnu Majah. Tapi ada beberapa riwayat lain, bukan Abdurrahman bin Dawud, tapi Abdurrahim bin Dawud. Kemudian Abdurrahman bin Dawud meriwayatkan dari Saleh bin Suhaib dari ayahnya. Nah, berarti ayahnya Saleh bin Suhaib ini alias si Suhaib ini, ya dia adalah sahabat. Nah, di sini secara ketersambungan sanad, karena Ibnu Majah menuliskannya, kita anggap aja ini benar dulu gitu ya. Nah, karena Ibnu Majah menuliskan seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini statusnya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang analisis lafaz.
Nah, yang pertama adalah ila ajalin. Ila ajalin ini artinya sampai waktu yang ditentukan. Nah, gitu ya, sampai waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, al-muqaradatu. Nah, al-muqaradah itu adalah sistem bisnis bagi hasil. Nah, biasanya pemodal memodali pihak lain untuk berbisnis dan keuntungannya dibagi mereka berdua sesuai kesepakatan. Al-muqaradah adalah bahasa penduduk Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah. Itu dulu disebut daerah Hijaz, gitu ya. Makanya dulu itu Hijaz itu seperti provinsi lah ya, seperti provinsi. Makanya 3 kota itu disebut satu provinsi, yaitu provinsi Hijaz. Kata lainnya adalah al-mudharabah. Al-mudharabah ini bahasanya orang di luar Hijaz, nah, gitu ya. Nah, yang sering kita dengar kan mudharabah, bukan muqaradah. Nah, jadi nama lainnya adalah muqaradah dari mudharabah itu. Maksudnya sama, gitu ya, maknanya sama. Nah, yang ketiga al-bur. Al-bur itu jenis gandum dengan kualitas terbaik. Jadi istilahnya gandum itu juga sama kayak beras ya. Kualitasnya macam-macam ya. Nah, kita itu kan beras ada yang pulen, ada yang basmati, ada yang basmati itu yang dibuat kebuli itu. Nasi kebuli. Nah, nasinya orang Arab tuh yang berasnya, nasinya panjang-panjang itu. Ada yang apa namanya ya. Nah, beras Padang itu agak kempiar gitu ya. Agak apa ya istilahnya. Agak enggak pulen gitu. Ada juga beras kita itu ada yang kuning, kalau dimasak ada yang agak putih, macam-macam lah ya, tergantung kualitas padinya. Nah, sama dengan gandum. Gandum itu juga punya ada yang kualitas terbaik, ada yang biasa, ada yang rendah juga. Nah, namanya kalau di Arab itu ya macam-macam lah. Cuma di sini disebut bur, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang terjemahannya. Sudah kita tahu apa namanya ya, tadi lafaz yang susah, kita sekarang bagaimana cara menerjemahkan hadis itu. Terjemahnya adalah 3 hal, Nabi bersabda gitu ya, 3 hal yang di dalamnya ada berkah. Jual beli bertempo, berkirot, muqaradah tadi maksudnya berkirot gitu ya. Dan mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini Nabi istilahnya ngasih tahu gitu ya. Ngasih tahu kepada kita bahwasanya ada keberkahan dalam 3 hal ini. Ya, namanya keberkahan ya banyak, cuman pas yang ini, ketika ini Nabi itu jawabnya 3 ini gitu ya. Nah, di antaranya yang menjadi mahalus syahid atau yang kita jadikan dalil atau landasan itu adalah kata-kata al-muqaradah tadi ya, atau berkirot, atau al-mudharabah. Ini hanya bahasa aja, maknanya sama gitu. Nah, ini yang menjadi istilahnya landasan bolehnya bermudharabah atau bagi hasil tadi, sistem pemodalan. Nah, cuman hadis ini salah satunya ya, salah satu saja, bukan landasan utama, bukan. Nah, status hadis. Oke. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadis ini dhaif, lemah dari segi sanadnya. Sebab terdapat perawi Nasr bin Qasim berstatus matruk al-hadis atau hadisnya ditinggalkan. Kemudian ada Abdurrahman bin Dawud dan Soleh bin Suhaib berstatus majhul atau keberadaannya tidak diketahui. Nah, jadi di sini kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis, itu istilahnya siapapun ulama Islam kalau merujuk hadis ya tidak bisa disepelekan komentarnya si Ibnu Hajar al-Asqalani ini, karena beliau termasuk tidak hanya ahli hadis saja, ya ahli banyak ilmu, cuma yang menonjol hadis gitu ya. Nah, tidak ada ulama di Islam di Islam itu yang dia meninggalkan komentarnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani, karena ya memang berilmu gitu loh. Nah, kemudian ketika beliau meletakkan atau memilih hadis, diletakkan dalam bukunya untuk
dalil-dalil, ya istilahnya berarti lemahnya ini menurut beliau gitu ya. Menurut Ibnu Hajar Asqalani berarti lemahnya masih bisa ditoleransi. Nah, gitu. Makanya tadi saya katakan bahwasanya hadis ini bukan landasan utama, bukan dalil utama untuk mudharabah, bukan. Nah, bahkan ulama lainnya menilai hadis tersebut palsu sebab ada dua perawi yang tidak diketahui atau dikenal seperti As-Suyuti dan Al-Fatni. Ini saya mencoba mencari, ada namanya Al-Fatni. Saya nggak tahu bacanya Al-Fatni atau Al-Futni atau Al-Fitni atau Al-Fatna, saya nggak tahu bacanya. Maka tadi saya kasih tanda tanya gitu ya. Nama kitabnya itu Tadhkiratul Mawdu'at. Nah, kemudian nama aslinya beliau adalah Muhammad bin Thahir bin Ali Al-Hindi Al-Fatni. Nah, ini saya tidak tahu. Al-Fatni kan daerah di sana. Jadi orang India ini ya. Banyak orang India itu yang ahli hadis banyak, yang ahli ilmu kalam banyak gitu ya. Jadi jangan sepelekan orang India itu. Nggak hanya orang Arab saja ya. Oke, jadi dua ulama ini termasuk yang memaudukan atau memalsukan. Atau maksudnya melabeli bahwasanya hadis ini palsu. Nah, itu ya namanya ini kan perbedaan pendapat ya. Ini wajar-wajar saja, bukan berarti kalau Suyuti dan Al-Fatni ini mengatakan palsu ya sudahlah palsu gitu ya, enggak juga. Nah, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya menyatakan lemah. Mungkin Ibnu Hajar Al-Asqalani juga tahu Nasr bin Qasim atau Abdurrahman bin Daud dan Sholeh bin Suhaib ini mungkin beliau tahu statusnya gitu ya. Walaupun banyak ulama yang mengatakan bahwasanya dua orang ini berarti ada dua sanad atau dua perawi yang tidak diketahui. Nah, kalau matruk saja mungkin masih, kalau hadisnya ditinggalkan itu masih lemah. Tapi kalau udah nggak diketahui itu kan ini siapa ini, penyusup mana ini ya, seakan-akan gitu. Oke, ini perbedaan saja ya. Makanya saya menyampaikan hadis itu tidak hanya yang sahih saja. Ini contoh yang dhaif, bahkan ada yang melabeli palsu, tapi dijadikan landasan seakan-akan gitu ya. Seakan-akan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang makna hadis. Jadi hadis ini punya makna. Jangan dikira terus kalau palsu terus lemah terus ditinggalkan. Kalau palsu dan lemah ditinggalkan itu ya ngapain ulama nulis gitu. Ya sudah, langsung dihapus saja di buku-bukunya gitu ya. Nah, apa makna hadis ini? Yaitu keberkahan atau selalu bertambah dan langgengnya kebaikan ada pada 3 faktor. Nah, jadi seakan-akan gini, akan selalu bertambah, maksudnya gini, seakan Nabi bilang gini, kebaikan akan selalu bertambah dan langgeng pada 3 faktor ini. Nah, seakan-akan bilang gitu Nabi ya. Yang pertama, jual beli dengan tempo atau kredit tadi ya, bai'u ila ajalin. Jual beli, tempo atau kredit. Sebab pada jual beli dengan tempo terdapat toleransi, kemudahan dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo. Nah, jadi kalau kita istilahnya ya memberikan kemudahan gitu ya, di situ ada keberkahan, terutama kemudahan untuk orang lain, untuk orang Muslim terutama ya. Ini di sini kan tidak ada koyit. Nah, nggak ada batasan Muslim atau non-Muslim, tidak ada. Nah, siapa saja yang mau memberikan kredit, kalau sekarang kan rata-rata belikan kredit semua ya, mau elektronik, motor, mobil, rumah, semuanya kan kredit. Nah, berarti ada keberkahan. Gitu ya, di situ ada keberkahan. Ya walaupun dalam kenyataannya ya nggak juga lancar gitu loh. Nah, tapi di situ ada keberkahan seperti itu. Kemudian yang kedua, permodalan atau muqaradah. Nah, tadi kan al-muqaradah itu permodalan ya. Terdapat di dalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Kan ya nggak semua manusia itu punya kerjaan gitu ya. Ketika kita memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain, maka seakan-akan kita telah menolongnya tanpa menghinakannya gitu ya. Kan orang itu kalau dikasih ya kadang tersinggung lah, atau istilahnya tidak enak hati lah, nggak ngapa-ngapain kok dikasih.
Kan kalau kita pekerjakan, dia akan istilahnya ya terhormat gitu loh. Nggak merasa terhina. Kayak ngemis itu kan ya terhina gitu loh. Nah, makanya kenapa di transaksi permodalan ini Nabi itu mengatakan bahwasanya di situ ada keberkahan. Kenapa? Karena ada tolong menolong. Kita saling bantu orang yang kesusahan tanpa kita menghinakannya. Kemudian yang ketiga, mencampur gandum kualitas tinggi dengan syair kualitas rendah sebagai makanan pokok bukan untuk dijual. Nah, sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan. Maksudnya begini, orang itu kan mencampur sesuatu ya. Ketika mau menjual dengan mencampur sesuatu terus dibilangnya ini kualitas terbaik, ini paling mahal, misalkan ini apa ya, dari mana, yang mana terkenal itu juga rasanya enak dan segala macam lah, intinya begitu. Nah, mencampur itu kalau dalam jual beli mengoplos ya istilahnya ya, itu memang nggak boleh karena termasuk apa, penipuan dan kecurangan, termasuk gharar di situ. Nah, ada tadlis di situ, ada penipuan, kecurangan. Dibilangnya apa namanya terbaik padahal campuran dari ada yang rendah, kualitas rendah. Makanya di sini ketika kita mencampur gandum kualitas yang baik dengan kualitas rendah itu termasuk keberkahan. Kalau untuk makanan kita, bukan untuk dijual. Hal ini juga untuk tidak menyediakan makanan berkualitas buruk sebab mungkin saja ada keluarga yang tidak mau memakannya. Jadi di sini istilahnya seakan-akan gini, Nabi itu mengajarkan bahwasanya kita hidup sederhana gitu ya. Dengan makan satu yang tidak ya kualitas baik terus ya. Nah, tapi juga tidak makan sesuatu yang kualitas paling rendah, enggak. Makanya dicampur. Dan juga kalau kita menyediakan makanan dengan kualitas rendah, belum tentu satu keluarga itu juga ada yang mau makan. Nah, makanya disarankan untuk mencampur itu. Nah, walau alam ini hanya istilahnya kita menganalisis dari tekstual hadis tadi ya. Kita dari tekstualnya itu kita analisis seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas makna tekstual dari hadis tersebut dengan analisis kebahasaan, gitu ya. Yang pertama dianjurkan memberikan kemudahan dalam jual beli dengan opsi kredit tanpa bunga. Jadi kreditnya ini tanpa bunga ya, bukan berarti kredit terus ada bunganya, enggak. Nah, kredit tanpa bunga. Kalau kredit tanpa bunga, maksudnya apa? Di sini bukan berarti semua kredit itu nggak ada bunganya, ada bunganya. Kalau dengan bank konvensional kan ada bunganya. Tapi kalau kita mau dan bisa, itu yang tanpa bunga. Yang mengandung keberkahan itu yang tanpa. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk mudah memberikan pinjaman modal. Ya. Tapi ya ini lihat juga orangnya ya, lihat juga orangnya. Bahkan sekarang ada penelitian itu ya, kita tahu sendirilah ya, kualitas orang zaman sekarang itu bagaimana. Dikasih uang, dikasih kemudahan, dikasih permodalan itu ya istilahnya ya, terserah dia, terus akhirnya seenaknya dia dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya bukan usahanya lancar tapi malah rugi. Nah gitu ya, makanya sekarang itu dalam lembaga keuangan syariah itu ada jaminannya. Jadi ketika seseorang tersebut kok tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan, maka dia harus mengganti. Seharusnya kan tidak boleh. Nggak ada namanya dalam bagi hasil ya, dalam mudharabah ini, adanya ganti rugi. Tapi ya kadang manusia kan begitu. Ledor, lalai, dan lain sebagainya. Itu sengaja dia istilahnya ya menghabiskan uangnya, menelit uangnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sekarang ada jaminannya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, dilarang mencampur gandum dan syair atau barang lainnya untuk dijual sebab termasuk penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Nah, ini maksudnya
kalau Nabi tadi mengatakan bahwasanya tidak boleh mencampur gandum dan syair, gandum yang kualitas baik dan syair yang kualitas rendah. Nah, kan berarti tidak hanya gandum dan syair saja yang nggak boleh, maksudnya gitu. Misalkan kita jual beli susu, terus susunya kita campur air, ya kan akhirnya dioplos sih kan susunya. Misalkan kita jual beli, ngomongnya susu gitu ya, terus dioplos. Atau misalkan beras sekarang, ya, misalkan beras kualitas terbaik karena konsumen nggak bisa bedakan kualitas yang baik dioplos dengan kualitas yang buruk, misalkan begitu. Nah, kualitas yang rendah. Terus ini dikasih label, ini beras kualitas terbaik. Nah, nggak bisa begitu ya. Oke. Nggak boleh, maksudnya begitu. Yang keempat, dianjurkan untuk ringan tangan kepada orang lain. Ya, ringan tangan ya kepada orang lain ya, jangan seenaknya sendiri. Nah, mudah membantu, mudah menolong. Nah, karena ada keberkahan di situ. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang makna kontekstual hadis. Jadi hadis ini kita analisis dengan makna kontekstualnya. Dengan apa? Analisis kontekstualisasi makna. Jadi maknanya disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, yang pertama akad mudharabah mutlaqah. Nah, ini dan kedua ada akad mudharabah muqayyadah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya ini umum ya. Mutlaqah itu maksudnya ya saya tidak menentukan kamu kerjanya apa, terus waktunya kapan, selesai kapan, harus gimana, pembagiannya jelas kalau pembagiannya ya. Tapi tidak tentukan jenis pekerjaannya apa, harus jualan apa, harus nyewa apa, enggak. Yang penting diputar uangnya, itu namanya mutlak. Nah, kalau muqayyadah itu ya dijelaskan, misalkan kamu tak modali ya, ini buat beli mangga, terus kamu jual lagi di pasar misalkan, atau kamu keliling misalkan, nah itu kulaannya di sini, mangganya jenis ini, misalkan begitu. Nah, itu namanya muqayyadah, yang terikat, yang terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, akad mudharabah muntahiyah bitamlik. Nah, ini akad mudharabah muntahiyah bitamlik ini hampir sama dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Akad mudharabah muntahiyah bitamlik itu seakan-akan begini. Ini yang makna kontekstual sekarang yang ini, yang ketiga dan keempat nanti. Mudharabah muntahiyah bitamlik itu seperti ini. Saya misalkan ya, butuh mobil. Gitu ya. Butuh mobil untuk usaha. Untuk menghidupi keluarga saya. Rencananya saya mau taksi online gitu ya. Oke. Kemudian saya bilang ke bank, saya mau beli mobil untuk taksi online, untuk saya sewakan, misalkan gitu. Kemudian bank mengiyakan. Nah, berarti kalau dulu orang yang punya uang ini, pemodal ini, nyari orang yang ahli untuk memutar uangnya dalam bisnis. Kalau sekarang enggak, mudharabah itu yang enggak punya uang ini, yang ahli ini dia mencari orang yang punya uang untuk istilahnya dipinjemi seakan-akan gitu. Untuk diajak bekerja sama dalam bisnis. Kamu yang modali, saya yang melakukan. Nah, mudharabah muntahiyah bitamlik ini begitu. Jadi setelah si bank mengiyakan, kemudian bank ngasih, kamu punya uang berapa? Si A punya uang berapa? 50 juta, beli mobilnya 200 juta, berarti bank nanti nambahin modal berapa? 150 juta. Nah, nanti si bapak ini, si A ini dia akan memutar mobilnya tadi, istilahnya ya, berbisnis dengan mobilnya tadi, dan dia akan membagi keuntungannya dengan bank, sekaligus dia membeli mobil itu dari bagiannya bank tadi. Bagiannya bank tadi kan berapa persen bagian bank di mobil itu gitu kan. Nah, itu dibeli sama bapaknya tadi. Itu namanya apa? Mudharabah muntahiyah bitamlik. Nah, gitu ya. Ya, tinggal nanti setorannya per bulan berapa, selama berapa tahun, gitu aja. Oke, selanjutnya yang keempat ada akad mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah ini
Contohnya tabungan dan deposito atau asuransi ya, asuransi juga bisa sih dibilang gitu. Yaitu apa? Nasabah sebagai pemilik harta, LKS sebagai penghubung, dan ada mudorib atau pengelola. Biasanya kan langsung ya, saya yang ngasih modal dengan yang menjalankan bisnis saya. Tapi kalau mudharabah mustarokah ini, misalkan ya kita kan nabung di bank syariah misalkan. Berarti kan nasabahnya banyak. Nah, otomatis si bank syariah ini dia hanya sebagai penghubung atau narahubung antara pemodal dan yang nanti pengelola modal. Makanya disebut mustarokah, mudharabah, dan syirkah. Seakan-akan gitu, karena ya banyak pesertanya. Terus nanti juga bank belum bisa aja bank ini sebagai penghubung juga sebagai penyetor modal juga, gitu. Kan ya bank punya uang juga, gitu ya. Nah ini dulu belum ada, gitu. Sekarang ada di lembaga keuangan syariah. Oke, adik-adik semuanya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang ya, ada yang kurang pas, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.